selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada pada Google Classroom terlebih dahulu ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali bersama Miss Ayuka. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila. Tujuannya agar anak-anak mengetahui simbol-simbol dari Pancasila, makna dari sila pertama, bentuk pengamalan dari sila pertama Pancasila, dan manfaat dari sikap jujur serta dampak dari sikap tidak jujur. Sebelumnya, Miss Ayuka ingin bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak tahu lambang dari negara Indonesia? Nah, betul sekali. Lambang dari negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pancasila terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau prinsip. Jadi, Pancasila berisi 5 prinsip dari dasar negara Indonesia. Pancasila sendiri merupakan dasar negara kita, negara Indonesia. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tercantum pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Setiap sila mempunyai satu simbol. Apakah anak-anak tahu bunyi Pancasila dan simbol-simbolnya? Sila ke-1 berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa ya anak-anak? Simbol sila ke-1 adalah bintang. Bintang diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Disimbolkan dengan rantai emas. Rantai ini saling berhubungan satu sama lain, artinya menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki akar yang menunjang pohon besar ini tumbuh. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan menggambarkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Sila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya bermusyawarah, yakni orang-orang berdiskusi dan berkumpul. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa ya anak-anak? Betul, sila kelima disimbolkan dengan gambar padi dan kapas. Mengapa disimbolkan dengan padi dan kapas? Karena padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang sebagai kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa memandang status atau kedudukan. Lalu, apa makna dari sila pertama Pancasila? Makna dari sila pertama Pancasila antara lain percaya adanya Tuhan sehingga setiap warga negara rela untuk diatur. Setiap orang dibebaskan memeluk agama dan keyakinannya masing-masing. Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga, seperti kesehatan kita, lingkungan tempat tinggal kita, dan menjaga makhluk hidup lain di sekitar kita.
Setiap agama harus taat dan patuh pada aturan agamanya masing-masing. Dan toleransi antar umat beragama dan sesama umat beragama. Jadi, terhadap orang yang berbeda agama dengan kita harus menjaga toleransi dengan sesama manusia. Lalu, apa saja ya pengamalan dari sila pertama Pancasila? Contoh pengamalan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari yang pertama, saling menghormati antar umat beragama. Contohnya pada gambar di bawah ini. Walaupun dengan orang yang berbeda agama, kita harus saling hormat dan hidup rukun. Yang kedua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama sesuai ajaran agama yang dianut. Contohnya dengan rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Yang beragama Kristen atau Katolik beribadah di gereja dan umat Islam beribadah di masjid. Yang ketiga, membina kerjasama dan tolong-menolong antar umat beragama. Nah, jika kita ingin membantu sesama kita tidak boleh membeda-bedakan agamanya. Semua orang wajib kita tolong jika mengalami kesulitan, walaupun orang tersebut berbeda agama dengan kita. Yang keempat, menjaga diri dan membersihkan diri. Contohnya dengan kita makan makanan bergizi, rajin mandi, memotong kuku, berolahraga, dan tidur yang cukup, maka kita juga sudah mengamalkan sila Pancasila yang pertama. Tuhan memberikan kita tubuh yang sehat dan kuat, maka sebaiknya kita harus menjaganya agar tidak mudah sakit. Yang kelima, merawat dan memelihara alam lingkungan. Tanaman yang ada di sekitar kita harus kita jaga, karena tanaman merupakan ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk kita. Misalnya dapat kita gunakan sebagai bahan pangan, sandang maupun papan. Yang keenam, bersikap jujur dalam bertindak maupun berbicara. Dari contoh gambar di sini terlihat anak yang sedang mencontek saat ujian. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak jujur. Perbuatan tidak jujur akan berdampak besar bagi kita sendiri. Sebaliknya, jika kita selalu berbuat dan berkata jujur, maka akan ada manfaat baiknya bagi kita. Kira-kira apa saja ya manfaat dari bersikap jujur? Manfaat bersikap jujur yang pertama, selalu merasa tenang dan bahagia. Yang kedua, disayang oleh orang tua dan guru. Yang ketiga, dipercaya oleh orang lain. Dan yang keempat, memiliki banyak teman. Sedangkan, apa saja ya dampak jika kita bersikap tidak jujur? Dampaknya, kita menjadi tidak tenang karena takut ketahuan. Kemudian, kita tidak akan dibantu lagi jika kesulitan, karena teman sudah tidak percaya lagi dengan kita. Yang ketiga, tidak disenangi orang lain. Dan yang keempat, dijauhi teman. Untuk itu, anak-anak harus selalu bersikap dan berkata jujur ya. Sekarang, coba anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar yang pertama ada seorang anak yang mengejek temannya. Apakah perilaku tersebut sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila? Nah, jawabannya tidak sesuai. Karena kita diajarkan untuk menghormati dan tidak saling mengejek. Gambar yang kedua adalah berdoa sebelum belajar.
Apakah sesuai dengan sila pertama? Ya, betul, sesuai. Kita diajarkan untuk selalu berdoa. Berikutnya, ada orang yang bekerja sama menurunkan pasir. Apakah sesuai dengan sila pertama? Betul, jawabannya sesuai. Kita harus saling bekerja sama dalam melakukan pekerjaan. Gambar berikutnya ada anak yang sedang bermain sepak bola. Apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Jawabannya sesuai, karena bermain sepak bola adalah bentuk olahraga yang dapat membuat tubuh kita menjadi sehat. Berikutnya, gambar seorang pencuri yang membawa barang curiannya. Apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Jawabannya tidak sesuai ya anak-anak, karena mencuri merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Dan gambar berikutnya adalah bercocok tanam. Apakah sesuai dengan sila pertama Pancasila? Jawabannya sesuai. Karena jika kita bercocok tanam dengan baik, maka hasilnya dapat kita konsumsi sebagai bahan pangan masyarakat. Baik anak-anak, apakah anak-anak di rumah sudah memahami materi pembelajaran pada pagi hari ini? Miss Ayuka berharap anak-anak di rumah sudah memahaminya ya. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai Pancasila, mengenai arti Pancasila, simbol-simbol dalam sila Pancasila, makna dari sila pertama Pancasila, bentuk pengamalan sila Pancasila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari, lalu manfaat dari sikap jujur dan dampak dari sikap tidak jujur. Miss Ayuka berharap anak-anak di rumah dapat mengamalkan bentuk-bentuk pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta anak-anak di rumah dapat menerapkan sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, untuk tugas hari ini silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di Google Form melalui link yang sudah disediakan pada Google Classroom. Baik anak-anak, pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pada hari berikutnya. Terima kasih anak-anak, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.